Hadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang berkat rahmatnya, karunia-Nya pada kesempatan subuh kali ini, alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke masjid yang kita cintai ini untuk senantiasa menjalankan sebagian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sekarang dilanjutkan dengan tholabul ilmi, ya, acara pengajian ahad atau kita kenal dengan jihad. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing ke masjid ini senantiasa menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tak lupa juga sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada kita semua yang senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah baik dalam akidahnya, ibadahnya maupun cara bermuamalahnya. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimat, bahwasanya kajian ahad ini ya untuk hari ini yaitu ditayangkan ya secara live streaming ya di YouTube channel Al Hidayah. Ya, oleh karenanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu silakan bisa subscribe ya, like, subscribe ya. Mudah-mudahan siar ini ya senantiasa terus bisa istiqomah ya. Dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Ade Kurnia. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana keras suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz Kurnia yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga menjadi kebaikan khususnya bagi dirinya dan bagi kita semuanya, dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya yaitu kajian kitab Ta'lim Muta'alim yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Faiz Karim Fatullah MHum, dan alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini hari Ahad tanggal berapa ya? Tanggal 21. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa hadir istiqomah di majelis Masjid Al-Hidayah yang kita banggakan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita Bapak Ibu sekalian, para remaja dari rumah masing-masing, Allah catat sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu pula mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing ke masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan langkah kita, ayunan lengan dan tangan kita, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa dan mudah-mudahan tidak akan kita lupakan. Mudah-mudahan Allah sudah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita, dengan ikhtiarnya kita senantiasa bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin pada pagi hari ini
Biasanya saya menggunakan screen atau infocus ya. Karena kemarin laptop saya ngeblank ya. Karena gara-gara rusak adaptornya. Jadi hari ini saya tidak menggunakan infocus. Barangkali mengganggu kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau menggunakan infocus rada enak sebenarnya ya. Bisa kelihatan tulisannya. Jadi sekarang saya menggunakan kitab aslinya lagi. Itu kitab Ta'alim. Jadi kita lanjutkan kembali pembahasan kemarin tentang kitab Ta'alim. Bapak Ibu sekalian, dan jangan lupa ya ini live streaming katanya gitu. Makanya tadi rada lama karena kita menjadwalnya itu pukul 5.45 pukul 4.45 ya. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan lamanya duduk Bapak Ibu sekalian di masjid ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai bagian dari amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini ya, saya sudah menjelaskan betapa pentingnya diskusi, betapa pentingnya musyawarah dalam hal apapun juga ya kayak gitu. Nah hari ini saya ingin lanjutkan ya tentang diskusi yang kemarin. Wa hakadza yanbaghi ayyashawira fi kulli amrin katanya. Begitu pula sebaiknya ayyashawira setiap orang, setiap penuntut ilmu, setiap orang yang mau ngaji atau siapapun juga ya kayak gitu. Fi kulli amrin dalam setiap hal ayyashawir, berdiskusi, rapat bahasa kitanya kayak gitu. Ayyashawir fi kulli amrin. Fa inna Allah ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah. Karena Allah Ta'ala saja memerintahkan Rasulnya untuk musyawarah atau diskusi. Ya, Rasul itu orang paling cerdas. Orang paling hebat, IQ-nya Rasul melebihi IQ-nya Albert Einstein, orang yang paling pandai abad 20. Ya, abad 20. Tetapi kenapa sampai Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi, ya, kayak gitu. Nah. Makanya dalam Al-Qur'an ya, kayak gitu ada ayat wasyawirhum fil amr. Muhammad katanya berdiskusilah, bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap hal. Wasyawirhum fil amr. Nah, itu. Jadi kita mengajarkan kepada kita bahwa kita setidak-tidaknya ketika kita berkumpul bermusyawarah gitu atau bahasa kerennya meeting atau bahasa lainnya adalah menyamakan persepsi atau bahasa apapun ya kayak gitu istilahnya. Pada prinsipnya kita diajarkan oleh Islam untuk bermusyawarah. Apalagi untuk menentukan hal-hal yang strategis ya. Ustadz Supri ya nanti malam mengundang kita untuk musyawarah, untuk rapat. Untuk apa? Menentukan hal-hal strategis. Yaitu nanti katanya malam pergantian tahun baru kita akan mengadakan muhasabah, pengajian. Ketika ingin menentukan, merencanakan kita akan mengadakan sesuatu maka musyawarah. Mas Supri dalam hal ini telah mengimplementasikan perintah Allah dan perintah Rasulnya untuk bermusyawarah. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya strategik. Begitu. Harus strategis kayak gitu. Nah, daerah sana di portal depannya Ustaz Tama. Nah, itu strategis penentuannya kayak gitu. Bisi menimbulkan salah sangka kayak gitu. Kenapa cenah portal kayak gitu? Nah, masjid yang depannya ditutup. Kenapa ditutup? Kayak gitu. Nah, itu juga strategis kedah didiskusikan ya. Jangan sampai terjadi salah sangka kayak gitu. Salah sangka. Nah, begitu. Jadi strategis ya. Hal-hal yang sifatnya strategis harus itu wajib diskusi gitu ya. Diskusi atau menyamakan persepsi atau meeting ya kayak gitu. Yang intinya sama sebenarnya ya kayak gitu. Untuk mencurahkan pendapat
Ibu sekalian. Nah, walam yakun ahadun aftanu minhu katanya. Meskipun Rasulullah itu orang yang paling cerdas, orang yang IQ-nya paling tinggi, tetapi ketika dia ingin menentukan sesuatu, ya, Rasulullah tidak segan-segan untuk mengundang para sahabatnya. Kadia urang rapat lah ya. Engke minggu payun atau bulan payun depan sasi payun. Sasi payun naon ya. Bulan depan misalnya kaum musyrikin akan menyerang kita. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dipanggil sahabat Rasul ya, kayak gitu. Dalam hal ini kalau kita mengenal sejarah perang Khandaq ya, kayak gitu. Perang Khandaq itu kan strategis. Kalau umat Islam tidak, Rasulullah saat itu tidak mengumpulkan sahabatnya ya untuk menentukan bagaimana strateginya ketika menghadapi kaum Quraisy yang menyerang Madinah ya. Boleh jadi Rasulullah dakwahnya tidak sampai ke sini. Tapi karena Rasulullah berdiskusi dan kemudian dari saat diskusi ada pendapat yang paling elok. Pendapat yang paling bagus ya menurut Rasul yaitu pendapatnya Salman Al-Farisi. Bukan Salmannya Pak Iwan, bukan. Salman Al-Farisi seorang Persia, bukan orang Arab, namanya juga Al-Farisi. Jadi dalam sisi Rasulullah itu ya, di samping Rasulullah itu bukan orang-orang Arab semuanya. Bukan orang-orang semuanya, ada orang yang kulitnya hitam legam, umumnya dari Habasyah, dari Sudan. Jadi di samping Rasulullah itu bukan orang-orang Arab semuanya. Ada juga orang dari Persia yang sekarang namanya Iran. Di antaranya Salman Al-Farisi. Namanya Farisi, Persia. Nah, pendapatnya Salman Al-Farisi itu elok pisan sehingga kemudian kata Rasul, saya mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi. Kita harus bikin parit sekeliling Madinah harus kita gali ya, sejauh mana keliling kita itu berapa lebarnya Salman Al-Farisi yang lebih pintar. Nah, ini Rasulullah kayak gitu ya. Ini juga sama pertanyaannya kayak gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 hari kayak gitu ya. 7 hari. Ini juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa tidak gegabah dalam membuat apapun juga ya, terutama hal-hal yang sifatnya strategis. Kayak gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit itu idza arada syai'an ayyaqula lahu fayakun. Kalau Allah ngomong saja langit bumi hari ini bukan hari ini saat ini terjadi, muncul atau tercipta. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam masa 6 hari ya kayak gitu. Fisiti ayam 6 hari bukan 7 hari ya gitu. 6 hari. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh gegabah. Kayak gitu. Asal-asalan. Kalau kita membuat sesuatu rancangannya harus benar, perencanaannya harus elok kayak gitu ya. Harus elok. Nah, ketika kita merencanakan sesuatu itu ada yang namanya musyawarah gitu. Syawara yusyawiru musyawaratan. Bermusyawarah, berdiskusi kayak gitu. Kemarin rapat ya Bapak Ibu sekalian dengan Masukri dengan teman-teman majelis zikir. Apa keputusannya kayak gitu begini. Ada saran begini, ada saran begini. Oh, bagus itu. Ya, kayak gitu. Kita libatkan ini biar rame kita ini, biar rame kayak gitu diskusi rapat-rapat kayak gitu ya. Bagus. Kayak gitu. Dengan musyawarah. Jadi gitu. Untuk menentukan hal-hal yang strategis ya, yang strategis wajib untuk bermusyawarah menentukan siapa ini ketua RT-nya. Panggil ketua RT-nya. Jangan sampai ketua RT tidak tahu nih ada kegiatan kayak gini. Karena apa ini strategis? Kita akan mengundang bupati. Jangan Pak RW-nya enggak tahu. Kayak gitu. Harus diundang semuanya. Yang disebut dengan stakeholder ya kayak gitu. Orang-orang yang memegang tampang pemimpinan, memegang kunci kendali. Pak RT diundang, Pak RW diundang, Pak Kades diundang. Sebab mau apa? Mau undang Pak Bupati misalnya atau Pak Gubernur. Insyaallah nanti hadir Pak Gubernurnya Mas.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya, kayak gitu. Musyawarah. Wa ma'adzalik amara bil mumira bil musyawarah wa kana yusyawir ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal bait. Bahkan katanya Rasulullah itu diskusinya bukan hanya dengan para sahabat, tetapi diskusinya Rasulullah, musyawarahnya Rasulullah itu bahkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Rasulullah berdiskusi dengan istrinya. Gitu ya. Musyawarah dengan istrinya. Ya kita juga mengamalkan kayak gitu ya, mengamalkan perintah Rasul. Sering kan kita berdiskusi dengan istri kita ya. Mah, besok kita mau beli Pajero mah kayak gitu. Bapak senang impian tapi apa ngelindur ya kayak gitu. Pajero di mana kayak gitu. Ya tenang wae atuh mah kayak gitu. Aya uang bank kayak gitu. Iya mah uang batur. Nah, kayak gitu. Musyawarah eta mah kayak gitu ya. Pajero mah sanes 20 jutaan kayak gitu. Langkung awis kayak gitu. Ya paling kita musyawarah dengan di rumah tangga mah genteng bocor. Genteng bocor atuh naik atuh Pak. Cenah kaluhur genteng kayak gitu naik kaluhur genteng. Bereskeun atuh ieu musim hujan diskusi eta musyawarah kayak gitu. Mah cenah anak bapak cenah anak belum bayar SPP cenah kayak gitu tiluan anak kayak gitu. Mangga ieu aya acis kayak gitu. Kumaha cenah perkembangan anak-anak kita kayak gitu. Sekolahna. Nah, eta masalah rumah tangga. Rasulullah sampai masalah hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga tidak luput tidak lepas dari diskusi dengan keluarganya. Kayak gitu. Kila katanya nih ada ungkapan kila kalau diungkapkan ada kila ya itu cenah kayak gitu. Atau diungkapkan menurut satu pendapat ya kayak gitu. Kila rajulun wa nisfu rajulin wala syai'un. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tiga kategori manusia, ada tiga kategori orang ya kayak gitu dalam hal rapat, dalam hal diskusi. Gitu. Pertama ada rajulun katanya. Rajulun itu orang yang sempurna. Ya, sempurna meskipun di dunia tidak ada yang sempurna tapi istilahnya rajulun ya. Rajulun. Yang kedua dalam rapat itu ada tipologi orang nisfu rajulin, setengah manusia. Yang ketiga wala syai'un, bukan yang pertama, bukan yang kedua, tetapi bukan siapa-siapa. Jadi ada tiga kategori. Lamun kita rapat, kalau kita diskusi ya, ada tiga kelompok. Lihat saja katanya. Yang pertama ada orang yang disebut dengan rajulun, yang kedua nisfu rajulin, dan yang ketiga wala syai'. Siapa itu rajulun? Farrajulu man lahu ra'yun shaibun wa yusyawir katanya. Yang disebut rajul atau orang lelaki yang sempurna, orang yang sempurna, yaitu orang yang memiliki pemikiran yang hebat, pemikiran yang benar, dan ikut bermusyawarah, ikut diskusi. Ya. Nah itu namanya rajulun. Gitu. Jadi dalam rapat, dalam diskusi ada tiga kelompok katanya menurut kitab ini. Pertama rajulun. Rajulun yaitu orang yang memiliki pendapat benar, pendapat baik ya, pendapatnya elok, wa yusyawir dan mau ikut musyawarah diskusi ya, kayak gitu. Nah. Yang kedua wanisfu rajulin, setengah manusia lah gitu ya, setengah manusia. Siapa setengah manusia itu? Man lahu ra'yun shaibun, yaitu orang yang memiliki pendapat bagus, pemikiran bagus ya, walakin la yusyawir, tetapi tidak ikut musyawarah, tidak ikut diskusi, tidak ikut rapat. Ya, kalau yang pertama tadi orang yang pintar ya kayak gitu dan ikut musyawarah kayak gitu, ikut musyawarah, pikirannya gagasannya cerdas, pemikirannya bagus, pendapatnya bagus, ikut bermusyawarah, ikut diskusi. Ngiring diskusi kayak gitu. Nah, dalam diskusi itu orang tadi mengungkapkan pendapat bagus, maka dia terkategori sebagai rajulun.
lelaki sempurna katanya, selagi sempurna. Sementara tipe yang kedua wa nisfu rajulin. Nisfu rajulin itu orangnya punya gagasan bagus, pendapatnya bagus, pemikirannya bagus, tetapi mual ikut diskusi, mual ikut rapat di bumi wae. Nah, eta artinya nisfu rajulin kayak gitu ya. Punya pendapat kayak gitu ya. Pak cenah ngiringan rapat kayak gitu. Ngiringan rapat aya man mual ngiring kayak gitu eta mah Pak Isya kayak gitu. Kayak gitu ya. Abi mah gaduh pendapat mah tapi katakanlah hoream mas kayak gitu ya. Komo diajak rapat di tengah hujan kayak gini kayak gitu masuk WA kayak gitu. Pak Ustaz cenah rapat kayak gitu ya. Abi mah gaduh hoream kayak gitu. Tah berarti abdi dina ngocap eta kayak gitu. Saya tergolong sebagai nisfu rajulin. Setengah manusia, jadi setengah manusia setengahnya naon ya. Setengah manusia itulah manusia setengah katanya. Setengah manusia setengah dewa mungkin Mas. Nah, setengah manusia ya. Istilahnya setengah manusia ya. Yang ketiga orang yang bukan orang ya, bukan orang bukan pertama, bukan kedua yaitu yang disebut dengan wala syai'. Wala syai' itu orang yang tidak memiliki gagasan hebat, orang yang tidak memiliki pemikiran bagus, orang yang tidak memiliki pendapat bagus dan tidak mau ikut rapat. Penting orang jadi kayak gitu. Ngebangun jembatan kayak gitu, musyawarah kayak gitu. Orang penting mengiringan lang-lang kayak gitu. Nah, eta dina rapat ya, dina diskusi, dina musyawarah ada tiga golongan yang tadi. Rajulun, nisfu rajulin, wala syai'. Nah itu. Jadi bagus kalau kita musyawarah, kalau kita diskusi, kalau kita rapat, kemukakan pendapat kita kayak gitu. Pendapat kita dihargai ya. Pendapat kita diakui. Kalau kita bagus, kita salah ya tidak apa-apa kayak gitu. Namanya juga rapat kayak gitu. Kalau rapat, kalau pendapat kita diakomodasi, hati-hati. Alhamdulillah tidak diakomodasi juga tidak apa-apa. Pasti kayak gitu dalam rapat ya. Dalam musyawarah. Bahasa Arabnya musyawarah kayak gitu. Au yusyawir wala yusyawir wa qala Ja'far as-Shadiq ya. Li Sufyan as-Sauri. Kalau ada Ja'far as-Sauri, ada Sufyan as-Sauri itu terkenal dengan tokoh-tokoh sufi ya. Tokoh-tokoh sufi itu dalam dunia barat sering disebut sebagai mistisisme Islam. Ya, ini Sufyan as-Sauri. Kalau kita dengar Sufyan as-Sauri, Rabi'atul Adawiyah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya ini sering disebut dengan tokoh-tokoh sufi yang oleh orang-orang barat sering disebut dengan mistis ya. Sebab kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh sufi, terkenalnya tokoh-tokoh yang dengan mistis, berjalan di atas air laut, kayak gitu. Ke Mekah kedah make mobil kedah pesawat kayak gitu. Calik payunan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus aya di Mekah kayak gitu. Tiasa ngapung dina sajadah kayak gitu. Tiasa mengeluarkan makanan di dia kayak gitu. Biasanya cerita kayak gitu. Jadi kalau kita mendengar Sufyan as-Sauri, Ja'far as-Shadiq, Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lainnya, biasanya yang terkenal cerita-ceritanya adalah cerita mistis ya. Cerita-cerita sufistik. Nah, ini kata Ja'far as-Shadiq kepada Sufyan as-Sauri katanya, syawir fi amrik ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala katanya. Wahai Sufyan as-Sauri katanya, kata Ja'far as-Shadiq, berdiskusilah, bermusyawarahlah fi amrik dalam urusan Anda katanya. Urusanmu katanya, kata Syekh Ja'far kepada Sufyan as-Sauri, musyawarahkan dengan orang lain, diskusikan dengan orang lain, tapi ingat orang lainnya siapa? Yaitu orang yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut kepada Allah? Ulama. Makanya dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah yaitu para ulama. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam menentukan hal-hal yang sifatnya keagamaan, jangan lupa ya tanya kepada ulama.
tanya kepada orang soleh, tanya kepada ustad. Pak ustad di sini ada Ustad Usman, ada Ustad Iwan, banyak tanya ya kayak gitu kepada orang-orang yang alim. Orang-orang alim itu orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan segan-segan. Pak Ustad, anak saya teh pengen di pesantren. Ke pesantren mana ya Pak Ustad kayak gitu. Ibu cenah punten hoyong janten naon putra teh kayak gitu. Putra abi teh hoyong pisan ngaos teh sae kayak gitu, qiraat sae, hafal Quran sae kayak gitu. Oh, tiasa aya pesantren Al-Qur'an di Ajengan Syahid, di Al-Falah misalnya kayak gitu. Hatur nuhun cenah Pak Ustad, insyaallah enjing cenah abi bade itu cenah bade ke pesantren Al-Falah gitu. Nah, Pak Ustadna di pasien wae kayak gitu, opak sakaleng. Alhamdulillah ya kayak gitu. Nah, eta jadi musyawarahlah, mintalah pendapat, diskusilah dengan orang-orang yang alim, yaitu orang-orang alim itu orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Jangan sukan-sukan ya kayak gitu. Kalau kaitannya dengan urusan agama, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian wa talabul ilmi min a'lal umur. Nah, karena menuntut ilmu mau ngaji itu perkara yang paling mulia. Bapak Ibu sekalian datang ke masjid ini ya kayak gitu. Tidak semua orang mampu datang ke masjid. Banyak orang atletik ya yang kakinya kuat tiap hari lari, naik sepeda dan seterusnya, tapi tidak semua orang yang tadi kuat kakinya mampu melangkahkan kaki ke masjid. Tidak semua. Para atlet tidak semua. Tidak semua orang yang rumahnya dekat mampu melangkahkan kaki ke masjid. Tidak semua orang. Apalagi untuk mencari ilmu ya, mencari ilmu. Itu berat kayak gitu. Makanya menurut kitab ini wa talabul ilmi min a'lal umur. Ngaji, datang ke masjid, mendengarkan pengajian merupakan hal yang paling mulia, paling luhur. Ya, kayak gitu. Makanya nonton YouTube ya, nonton Faiz Karim Fahmullah di YouTube ya, kayak gitu. Dengan di sini ada pahalanya nonton YouTube juga pengajian ya kayak gitu. Tetapi lebih besar pahalanya ngaji secara langsung datang ke masjid. Karena apa? Langkah kakinya saja sudah dicatat ku Gusti Allah. Kayak gitu. Pak Faiz saya mah tidak bisa kumar gitu pisan. Mangga eta mah kayak gitu. Nonton YouTube jangan lupa like and subscribe kayak gitu. Tidak usah banyak-banyak ya kayak gitu. Orang-orang mata regensi ada 1000 like and subscribe saja itu sudah membantu Masjid Al-Hidayah ya kayak gitu. Masjid Al-Hidayah. Dakwah kita Bapak Ibu sekalian, makanya ini ada strategi ya. Strategi dakwah itu zaman sekarang mengikuti perkembangan zaman, yaitu apa? Melalui media digital, melalui media sosial dan seterusnya. Kayak gitu. Ya insya Allah sih ya kayak gitu yang nonton YouTube kayak gitu pengajian tapi ya kayak gitu bukan nonton yang lain kayak gitu ya. Insya Allah ada pahalanya belajar kayak gitu. Tapi lebih baiknya pahalanya lebih banyak itu datang dengan langsung ke tempat pengajiannya, di sini datang ke sini. Sebab apa? Yang sering saya sampaikan, langkah kakinya saja itu menggugurkan dosa-dosa. Langkah kakinya saja dicatat sebagai bagian dari amal soleh. Langkah kakinya saja insya Allah dapat mengangkat derajat kita, Bapak Ibu sekalian. Nah itu wa talabul ilmi min a'lal umur. Ngaji ya, mencari ilmu, datang ke masjid untuk ikut pengajian itu a'lal umur. Perkara atau hal yang sangat mulia, Nah, wa as'abuha paling hese kayak gitu. Karena paling mulia wa as'ab. Paling hese, paling malas kayak gitu ya. Paling malas biasanya kalau ke masjid kadang-kala teh aduh hoyong ke jamban teh ya kayak gitu, mendadak teh ya kayak gitu. Mendadak ada hal-hal yang lain, alasan yang lain dan seterusnya. Biasanya kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu gangguannya ya kayak gitu, gangguannya. Fakanal musyawiratu fihi ahammu wa awjab.
Nah, karena untuk menuntut ilmu ya Bapak Ibu sekalian yang memiliki putra putri ya kayak gitu, yang masa usia sekolah kayak gitu, ketika ingin menentukan sekolahnya di mana, pesantrennya di mana, jangan lupa untuk senantiasa berdiskusi dengan serumah tangga ya kayak gitu, dengan suami, dengan istri, dengan orang yang paham, dengan ustadz, itu lebih baik ya kayak gitu. Anak saya pengen menjadi insinyur, kuliahnya di mana? Kuliah di ITB. Anak saya pengen jadi dokter, kuliahnya di mana? Kuliahnya di Unpad. Anak saya pengen ngaji di mana? Pengen bisa sarjananya bagus di mana? Ke Uninus misalnya kayak gitu ya. Ini iklan sebentar ya. Bapak sekalian. Tah kayak gitu. Kalau pengen ngaji lebih bagus, ngaji di Al-Hidayah kayak gitu. Kalau pengen jajan yang enak, jajan ke Mas Supri kayak gitu. Kayak gitu. Kalau pengen beres-beres motor, ada ke Ustadz Dani. Kayak gitu. Sekalian saja, tidak tanggung-tanggung iklannya. Gitu. Ini sebab ditonton juga sama orang Amerika, sama orang Arab Saudi, karena internet itu sifatnya mendunia. Kayak gitu. Sugan we Obama, cenah kayak gitu. Aya sebelah Mas Supri. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita memiliki anak-anak yang usia sekolah, kalau kita tidak atau kita masih awam mau pergi ke sekolah kemana yang bagus, mau kemana yang bagus kayak gitu. Pak Faiz, kenapa Pak Faiz sekolah mau nyekolahkan anaknya di sini di Madani? Saya bukan apa-apa, dekat saja alasannya kayak gitu. Kalau ngelihat bagusnya relatif ya kayak gitu. Bagus tidaknya sekolah itu ditinjau dari akreditasi salah satunya. Akreditasi. Sekolah yang berakreditasi A itu unggul ya. Ya bagus kayak gitu. Akreditasi itu artinya pengakuan dari luar. Pengakuan dari eksternal kayak gitu. Kalau pengen lihat bagus sebuah perguruan tinggi, lihat akreditasinya. Sekolah yang bagus, lihat akreditasinya. Pesantren yang bagus, pesantren belum ada akreditasinya. Bagus pesantrennya tidak, itu biasanya ya relatif ya kayak gitu. Bisa lihat alumninya kayak gitu. Pesantren yang alumninya tersebar, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ini. Salah satunya adalah Gontor yang telah mampu mencetak alumni-alumninya tersebar kemana-mana. Alumninya ada yang pergi ke Mesir ya kayak gitu. Alumninya ada yang pergi ke Tunisia, ke Maroko dan seterusnya. Jadi pejabat ini jadi anggota dewan dan seterusnya kayak gitu. Salah satunya di antaranya adalah Gontor. Kayak gitu. Salah satu indikator bahwa sebuah lembaga pendidikan bagus dan layak untuk anak kita masukkan ke sekolah itu, salah satunya adalah akreditasi. Kalau tidak ada akreditasi, lihat alumninya. Saya alumni dari mana? Alumni dari Al-Hidayah ya, kayak gini juga pernah di Al-Hidayah kayak gini. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang hari ini bertemu dengan saya. Kayak gitu. Nempel dengan Pak Faiz insya Allah ya kayak gitu. Mudah-mudahan seperti Pak Faiz yang baiknya saja kayak gitu ya, kayak gitu. Yang jeleknya mah tinggalkan ya kayak gitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita masih awam dengan dunia pendidikan, silakan bisa bertanya. Zaman sekarang jarang sih ya kayak yang bertanya kayak gitu. Tanyanya kepada Google, lihat saja akreditasinya sekolah ini gitu. Di antaranya indikatornya adalah akreditasi. Akreditasi bagus ya. Pengakuan eksternal bagus karena di internalnya sudah bagus berjalan. Yang namanya SPMI. SPMI itu sistem penjaminan mutu internal. Jadi kalau guru-guru membuat soal ya kayak gitu, diperiksa dulu, di situ ada timnya. Sekolah. Misalnya Pak Guru Faiz ya. Pak Guru Faiz ngajar matematika. Sebelum soal ini dikeluarkan untuk diujikan, ini harus diperiksa dulu. Yang dalam dunia industri sering disebut dengan QC. QC itu quality control. Ya, quality control. Kalau Pak Ustadz Dani itu ya, sebelum motor ini diserahkan ke itu ya, ke si customernya, si pelanggannya itu ya, kayak gitu. Dicoba dulu. Ya, ini umurnya sudah peres semua kayak gitu. Dicek ininya semua baru dikasih Pak sudah selesai. Begitu. Soal juga ketika dikeluarkan kepada siswa ya kayak gitu harus diperiksa. Jangan-jangan ini ada soalnya bermuatan politis.
Jangan-jangan soalnya ini ada yang tidak sesuai dengan standar kompetensinya. Baru ketika sudah selesai, silakan Bapak, soal ini layak diujikan kepada anak-anak. Cap aja QC, quality control sudah lulus. Silakan Bapak, soalnya bisa diujikan. Silakan Bapak, motornya sudah selesai. Begitu kalau Ustaz Dani kayak gitu. Sudah dicek semuanya Pak, kayak gitu. Sudah. Nah, kan ada bagian-bagiannya, pengecekan terakhir kayak gitu. Begitu, sudah siap Pak gitu. Jangan sampai ketika nyampe ke murid terjadi kayak gitu ya, kayak gitu. Itu namanya kecerobohan. Kecerobohan. Ujung-ujungnya sekolah kita menjadi tempat komplainnya para pelanggan. Dan kalau pelanggan itu sudah merasa satisfaction, merasa puas, kita sejatinya tidak usah promo lagi. Kayak gitu. Pelanggan yang baik ya, pelanggan yang baik, pelanggan yang mempromosikan. Jadi kita tidak usah, ayo kita promosikan sekian ratus juta, tidak usah. Asal pelayanan kita baik, masyarakat orang akan mempromosikan. Enak cena kayak gitu, sekolah di situ mah bagus kayak gitu. Guru-gurunya sopan, terus fasilitasnya bagus. Dari mana itu? Dari mulut ke mulut. Kayak gitu. Pelanggan yang baik akan memberikan, akan mengiklankan kepada yang lain. Jadi apa? Kita hemat, kita irit. Karena apa? Kita tidak usah mengeluarkan biaya untuk iklan. Cukup dengan kita memberikan pelayanan yang baik, pelanggan akan mengiklankan kita. Wih, mantap cina sebelaknya Mas Supri gitu. Coba aja kan itu cina kayak gitu. Aduh, kemarin cina 5.000 manis seur pisan cina kayak gitu. Begitu ya. Jadi ada iklan yang gratis ya, yang tidak dikeluarkan oleh Mas Supri, oleh lembaga yang lain. Cukup dengan apa? Cukup dengan memberikan pelayanan atau servis terbaik. Begitu. Itu dalam teori balance scorecard begitu ya, kayak gitu. Jadi tidak usah kita mengeluarkan biaya, tapi cukup kita melakukan pelayanan yang baik, maka pelanggan itu akan memberikan iklan kepada yang lain dari mulut ke mulut kayak gitu. Enak kayak gitu. Oh, enak cina di Al Hidayah kayak gitu ngajinya. Pulang-pulang juga kenyang sebab ada pahala kayak gitu. Wah, kayak gitu. Tapi iklan yang ini ya, iklan yang ini tidak menambah-nambah jumlah ininya, jumlah jamaahnya kayak gitu ya. Meskipun apa namanya Pak Ade kayak gitu. Ayo cina ngaji di Al Hidayah, cina kayak gitu, ngaji jihad, cina kayak gitu. Pulang-pulang insya Allah kenyang. Kadang-kala ada lontong, kadang-kala ada bala-bala. Kadang-kala umpami seur biasa dibawa uih, cina kayak gitu. Tapi iklan-iklan yang kayak gini tetap aja tidak mengundang orang lain ya kayak gitu. Kedahna kumaha, kedahna pakai YouTube kayak gitu Mas, kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Sekarang tuh banyak. Dari sebelah situ sampai sebelah sana kayak gitu. Ayat di YouTube Abi kan? Alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Ini juga berkat promosi kayak gitu Bapak sekalian ya. Insya Allah nih melalui YouTube ini ya kayak gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian ya dengan mendonasikan atau dengan membantu dengan like and subscribe kayak gitu. Kemudian ada gajinya ya untuk DKM kayak gitu. Nanti pengajian selanjutnya bukan bala-bala saja insya Allah ya kayak gitu, mau bubur ayam pokoknya lah prasmanan lah kayak gitu, prasmanan lah kayak gitu, pulang-pulang ngaji teh kayak gitu. Karena apa? Ada dana dari masyarakat dan masyarakat ikut berdonasi bisa lewat kalau tidak mendonasikan uang ya kayak gitu gampang, cukup like and subscribe saja Bapak Ibu sekalian. Kalau warga Permata Regensi 1000 sudah cukup 1000 ya. Kemudian lebih baik di share ya kayak gitu. Bagus, itu menjadi bagian dari dakwah Bapak Ibu sekalian. Saya kira mataharinya sudah mencorong ya, mataharinya sudah menunjukkan ini. Saya izin ya, sebab ada matahari sinarnya lebih terang dari saya. Gitu. Jadi cukup saja sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan doa, dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian, itulah pengajian pada pagi hari ini, yang hari ini kita telah membahas bersama-sama tentang betapa pentingnya musyawarah, diskusi, rapat dalam menentukan hal. Apalagi hal itu yang bersifat strategis atau strategic planning ya, perencanaan yang sifatnya strategis untuk membangun masjid ini.
untuk membangun jalan atau apapun juga yang sifatnya strategis mencakup hajat hidup orang banyak, maka perlu sangat penting adanya diskusi atau musyawarah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis ta'lim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Faiz Karim yang telah menyampaikan tausiahnya, dan semoga ya dapat meningkatkan hasanah keilmuan kita dan juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya alhamdulillah kita juga kedatangan dari Karisma ya, keluarga remaja Islam Masjid yang akan mempersembahkan beberapa lagu Islami. Mangga